teman-teman, balik lagi bersama dengan saya di Fisika Sumba. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi tentang gerak vertikal ke atas. Beberapa video sebelum video yang ini, kita sudah belajar tentang gerak jatuh bebas, lalu gerak vertikal ke bawah. Ya, itu sudah kita bahas. Nah, supaya teman-teman bisa mengikuti, bisa lihat lagi, cek lagi video sebelum ini ya. Nah, video kali ini kita akan belajar tentang ini. Nah, ini saya review sedikit ya. Kalau di gerak jatuh bebas, benda itu dia tidak memiliki V0, tidak ada kecepatan awal. Ya, kalau gerak vertikal ke bawah, kecepatan awal dia punya gitu ya. Nah, kecepatan awal dia punya kecepatan awal begitu. Nah, di sini di gerak vertikal ke atas ini dia juga memiliki kecepatan awal ya, tetapi kita akan lihat sebentar bedanya dengan gerak vertikal ke bawah itu apa ya, kita akan lihat ya. Oke, ini gerak vertikal ke atas ya. Nah, gerak vertikal ke atas itu kalau kita gambar dia, dia seperti ini ya. Katakan ini adalah permukaan tanah, ini tanah, ya, ini permukaan tanah. Benda itu dilemparkan dari titik ini, ya, ini dilemparkan ke atas, dia melalui lintasan, seperti ini, ya kan? Nah, jadi contohnya itu kalau saya lemparkan spidol ini, ya, spidol ini saya lemparkan, kan saya lemparkan seperti itu, ya, hampir jatuh. Jadi kalau saya lemparkan begini, ini dia seperti gerak vertikal ke atas, begitu ya. Nah, kalau kita lempar benda ini tentunya tidak mungkin benda ini berhenti di sini kan? Itu logikanya kan? Kalau saya lempar benda ini, saya lempar spidol, tidak mungkin spidol berhenti di sini. Pasti dia suatu saat akan kembali ke bawah gitu kan? Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi benda ini melalui dari titik A sampai di titik B, lalu dia kembali ke titik C, ya. Jadi pada saat kita lempar batu dari bawah, lempar seperti ini, itu contoh gerak vertikal ke atas. Dia memiliki kecepatan awal. Nah, ya. Atau ada teman-teman yang pada saat lempar batu, batunya tidak balik ke tanah. Kira-kira ada tidak? Tidak ada ya. Pasti dia harus jatuh kembali. Ya. Nah, ini kita pelajari di sini. Nah, jadi benda ini dilemparkan, dia memiliki kecepatan awal, V0, ya. V0 ini apa nih? Kecepatan awal, ya. Kecepatan awal yang dialami oleh benda yang dilemparkan ke atas. Nah, semakin benda ini naik ke atas, ya, semakin dia naik ke atas, kecepatan awalnya ini atau kecepatannya akan terus berkurang, ya. Contoh, kalau di sini kecepatan awalnya pada saat awal dilemparkan itu 10 meter per sekon, semakin naik ke atas dia akan berkurang. Sampai di sini contoh ya, dia akan jadi 9, lalu sampai sini 8, sampai di sini 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, pada saat dia sampai di sini, di titik B ini titik tertinggi, maka kecepatannya akan bernilai 0. Ya, dia akan bernilai 0. Nah, karena sudah bernilai 0, artinya tidak memiliki kecepatan lagi, berarti dia berhenti kan di sampai di atas itu. Nah, ini kan pada saat dia sampai di sini di bawah tangan saya ini, contoh ya. Nah, ini pada saat dia sampai di sini, spidol ini pasti kecepatannya bernilai 0. Artinya dia berhenti sejenak gitu ya. Nah, karena sudah tidak ada kecepatan awal, tidak ada kecepatan lagi, maka benda ini dia akan jatuh kembali ke tanah, ya. Dia akan jatuh kembali ke sini. Oke, bisa ya, bisa dipahami ya, dia akan jatuh kembali ke sini. Oke. Nah, pada saat dia sampai di titik ini, ya, sampai di titik
ini, maka tinggi dari sini ke sini ya itu kita sebut dengan H max. Tinggi maksimum yang dicapai oleh benda. Jadi H max itu tinggi maksimum dicapai benda. Ya, oke. Nah, waktu yang dibutuhkan oleh benda ini untuk mencapai titik B ini atau H max ini kita sebut dengan T max, ya. T max. Artinya waktu untuk mencapai tinggi maksimum yang di sini maksudnya, ya. Bisa juga kita bilang karena di sini A ke B berarti sama juga dengan T A AB. Ya. Waktu untuk mencapai tinggi dari titik A ke titik B sama dengan tinggi maksimum, ya. Berarti waktu untuk capai H max, ya. Waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, itu disebut dengan T max atau TAB. Oke. Lalu waktu dari sini, ya, waktu dari titik A ke titik B sama besarnya dengan waktu dari titik B ke titik C. Ya kan? Sama. Ya. Nah, jadi T A B ya sama dengan T B C, ya. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh benda bergerak dari titik A ke B sama besarnya dengan waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk kembali ke tanah atau dari titik B ke titik C. Ya. Jadi misalnya waktu dari sini ke sini 5 detik, maka dari sini ke sini juga berapa? Pasti juga 5 detik. Karena tingginya sama ini kan? Tingginya sama. Sehingga TAB sama dengan TBC. Ya. Nah, kalau saya tanya berapa TAC? Berapa waktu yang dibutuhkan benda dari titik A ke titik C? Dari titik A ke titik C. Berarti sama dengan 2 kali TAB, ya kan? Ya kan? Jadi kalau waktunya dari sini ke sini 2, maka dari sini ke sini juga 2 kan? Berarti waktu dari A ke C berarti 2 kali 2 berarti 4. Begitu ya. Jadi TAC sama dengan 2 kali TAB. Nah, ini informasi-informasi yang perlu kita pahami. Jadi ini V sama dengan 0 ya, kecepatan benda. Kalau nanti di vektor ini VY, V arah sumbu Y-nya ya, V arah sumbu Y kan ke atas sana ya. VY-nya sudah bernilai 0 ya. Jadi pada saat dia mencapai tinggi maksimum, kecepatan benda itu sama dengan 0. Oke, bisa dipahami ya. Nah, di sini ada beberapa persamaan yang kita akan gunakan juga, hampir sama dengan gerak vertikal ke atas, ya. Nah, ini kalau benda ini bergerak ke atas, maka percepatannya kan ke sana kan? Percepatannya kan ke sana. Ya. Karena percepatan benda ini ditekan oleh gaya gravitasi, maka A ini sama dengan minus G. Artinya percepatan benda berlawanan arah dengan percepatan gravitasi bumi. Percepatan benda kan ke atas. Ya, gravitasi bumi ke bawah ya. Sehingga berdasarkan informasi ini kita bisa tulis kemarin di GLBB kan ada VT sama dengan V0 tambah A kali T. Ya. Nah, berarti kita substitusi informasi dari sini VT sama dengan V0 tambah A kali T ya. A itu sama dengan minus G. Berarti kurang G dikali T. Ya. Ini persamaan 1 ya. Lalu persamaan yang ini persamaan 1 ya. Lalu persamaan yang kedua. Kita lingkar sini saja. Lalu persamaan yang kedua kan
S sama dengan V0T ditambah 1/2 AT kuadrat. S ini kan sama dengan H ya, tinggi ya. Berarti H sama dengan apa? V0T ditambah 1/2 dikali minus GT kuadrat. Berarti H sama dengan V0T kurang ya, 1/2 GT kuadrat. Min 1/2 kali min G kan min 1/2 GT kuadrat ya. Ini persamaan yang kedua. Oke, lalu persamaan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 AS ya. Nah, berarti ini kita garis saja. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2G GH. Ya. Nah, jadi ini persamaan-persamaan yang akan kita gunakan. Ya. Oke. Lalu ini tadi masih ada yang kurang. Ini TAC, TAB, TBC ya. Sekarang kalau saya tanya berapa jarak dari A ke C? Ya, berarti kalau jarak atau ya jarak dari A ke C, berarti 2 kali H max ya, berarti kalau H ya, H sama dengan H ini tinggi ya, atau total panjang lintasan, atau kita pakai S saja supaya jangan beda. S sama dengan 2 kali H max ya. Nah, ya. Jadi SAC. Ya kan? SAC berarti 2 kali H max, atau SAC sama dengan 2 kali SAB. Ya, bisa juga begini ya. Jadi SAC sama dengan 2 kali SAB. Ya kan? Karena dari sini ke sini kan sama jaraknya dari sini ke sini. Kalau jarak dari sini ke sini 4, berarti jarak dari sini ke sini juga 4. Ya kan? Berarti 4 tambah 4 kan 8. Atau 2 kali 4 kan sama 8. Sehingga di sini kita bisa tulis 2AB. 2SAB. Ya. Oke. Saya rasa untuk di gerak vertikal ke atas ini sudah kita bahas. Ya. Nanti kita lebih perdalam itu di gerak, bukan di gerak ya, kita lebih perdalam nanti di contoh soal. Ya, oke, sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya. Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih.